D, D1 nomor 1 diharapkan kehadiran warga jemaat. Yang ketiga, aneka warta. Pertama, pundi khusus BPS wilayah 5 Kalimantan. Sesuai program BPS wilayah 5 Kalimantan tentang pundi khusus di jemaat, maka pada hari Minggu 11 Februari 2024 dalam ibadah pagi dan malam dijalankan pundi khusus. Diharapkan dukungan warga jemaat. Verifikasi keuangan. Pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 setelah ibadah pukul 9 pagi akan dilaksanakan verifikasi keuangan jemaat. Diharapkan bendahara jemaat, diakonia, pembangunan, dan OIG mempersiapkan laporan keuangannya dan hadir mengikuti verifikasi. Peneguhan penatua dan diaken. Pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2023 dalam ibadah pukul 9 pagi akan dilaksanakan peneguhan bagi Bapak Ibu penatua dan diaken yang belum diteguhkan pada waktu lalu. Diharapkan mempersiapkan diri. Retret dan pembinaan guru sekolah minggu. Pada hari Rabu sampai Kamis tanggal 7 sampai tanggal 8 Februari 2024 akan dilaksanakan retret dan pembinaan guru sekolah minggu bertempat di kilometer 26 Woody Park. Diharapkan keikutsertaan segenap guru sekolah minggu mengikuti kegiatan tersebut. Pemeriksaan kesehatan. Pada hari ini setelah ibadah jam 9 dilaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh Komisi 5. Yang keenam, latihan paduan suara SMGT. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa latihan paduan suara SMGT akan dimulai pada hari Minggu 11 Februari 2023 setelah ibadah jam 9. Kiranya para orang tua dapat memotivasi anak-anaknya untuk ikut mengikuti latihan paduan suara tersebut. Persidangan PWGT dan angket. Sehubungan dengan berakhirnya kepengurusan PWGT Jemaat Laheroi Balikpapan periode 2021-2024, maka pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 akan dilaksanakan persidangan PWGT Jemaat Laheroi. Dan hari ini dalam ibadah pagi dan malam dijalankan angket usul anggota PWGT untuk persiapan persidangan PWGT Jemaat Laheroi Balikpapan yang ke-12. Demikian warta jemaat ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Laheroi Balikpapan, Ketua Bapak Pendeta Markus Laklang MTH, Sekretaris Bapak Penatua Sandison ST Lambun ST. Sehubungan dengan angket PWGT yang akan dilaksanakan, maka kami mohon Ibu Ketua PWGT, Ibu Veronica Lugator Batu ST untuk menjelaskan bagaimana pengisian angket ini. Dipersilakan. Tabe. Agak tinggi yang mau bicara jadi. Mengingat bahwa kepengurusan PWGT Jemaat Laheroi akan berakhir dan akan dilakukan persidangan tanggal 17 Februari tahun 2024, kami mengharapkan ada partisipasi dari khususnya anggota PWGT Jemaat Laheroi untuk memberikan usul-usul dan saran agar perkembangan dan persekutuan PWGT akan lebih baik lagi ke depannya. Saya sedikit memberikan arahan. Di angket yang kami bagikan itu ada dibagi menjadi 3 bidang dan itu sudah sesuai dengan arahan yang dari pusat. Kalau hari ini kita ada 5 bidang di dalam kepengurusan PWGT, di dalam angket ini hanya menjadi 3, itu sesuai dengan tata kerja. Yang pertama mengenai bidang pengembangan spiritualitas, pekabaran Injil dan sosial budaya, itu kami harapkan masukan yang memberikan usul-usul mengenai membangun persekutuan, mengatur dan mengkoordinir ibadah-ibadah dan perayaan termasuk pelayannya. Jadi masukan-masukan yang diberikan seputaran pelayanan dan persekutuan. Kemudian bidang kedua adalah bidang partisipasi gereja dan masyarakat. Ini mencakup mengenai pekerjaan pelayanan diakonia di dalam kepengurusan PWGT, pelayanan sosial termasuk dengan pengembangan sumber daya manusianya.
Jadi pelatihan-pelatihan, kemudian penyuluhan-penyuluhan, dan lebih mengutamakan kepada pembangunan generasi pelanjut. Jadi masukan-masukan dari ibu-ibu kami mohon. Kemudian bidang yang ketiga adalah bidang pengembangan keugaharian dan budaya damai. Nah, di sini penjelasannya adalah tentang pengelolaan keuangan, kemudian penggalangan dana dan kesekretariatan serta operasional pengurus. Jadi mohon kalau masih ada pertanyaan nanti saya siap ada di belakang setelah ibadah, dan kami mohon dengan sangat untuk angketnya dikumpul setelah ibadah. Ya, kami siap di belakang untuk mengumpulkan. Demikian informasi dari kami. Atas masukan, sarannya kami ucapkan banyak terima kasih. Salam. Ya, terima kasih kepada Ibu Ketua PWGT Jemaat Lahir Balikpapan, Ibu Veronica Lugator Batu, yang telah menjelaskan tata cara pengisian angket. Marilah kita masuk dalam ibadah. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita akan masuk ke dalam ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Allah yang setia memelihara hidup kita. Mengaminkan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, kita menikmati pemulihan daripadanya. Marilah kita mengarahkan hati kepadanya dalam sukacita memuliakan namanya yang kudus dengan tuntunan tema Injil yang memuliakan. Kita menyanyi dari PKJ 8 ayat 1-3, bukalah gapura indah. Salam kepada kamu, Tuhan besertamu. Saudara-saudara, dalam kerendahan hati
marilah mengaku dosa di hadapan Tuhan, seperti Nabi Daniel. Lalu aku mengerahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Kami sungguh menyesal, ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kita menyanyi dari PKJ 43 ayat 1 sampai 3. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kita menyanyi dari PKJ 127 ayat 1 dan 4. Ku teralihat
sidang jemaat, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Tiba saatnya kita akan bermazmur bersama-sama dari Mazmur 147 ayat 1 sampai 11. Mazmur 147 ayat 1 sampai 11, kita akan bermazmur secara responsorial. Kalimat-kalimat yang agak keluar akan saya bacakan dan Bapak Ibu yang membacakan kalimat yang agak ke dalam. Nanti kita mulai pada ayat yang kedua. Mazmur 147 ayat 1 sampai 11. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan, haleluya. Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ia menentukan jumlah bintang-bintang. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan. Dia yang memberi makanan kepada hewan. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita sambut dari Pak Pudian Toraya 147 nang melo tu umpudi-pudi puangta. Namelo tu umpudi-pudi puangta.
leki upu di sangana saela kora. Sebagai landasan persekutuan kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Kemudian pertama Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 23. Dan Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Kalau kita sudah mendapatkan pembacaan kita siapkan hati kita dan kita meminta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih-Mu. Kami telah berhimpun di rumah-Mu yang kudus untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Melandasi persekutuan kami. Kami akan membaca firman-Mu yang kami yakini akan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Layakkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ini kami boleh pahami dan kami boleh lakukan dalam setiap langkah hidup kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami semua telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab yang pertama terambil dari Yesaya 40 ayat ke-21 sampai 31. Yesaya 40 ayat 21 sampai dengan 31 yang berbunyi demikian. Allah di atas semua Allah. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia? Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan.
1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. Diberi perikop hak dan kewajiban rasul. Ayat yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukan menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bahagian di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Inilah Injil Yesus Kristus dari Markus pasal 1 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-39. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai macam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Yesus mengajar kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu
aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Kure sumanga puang. Shalom. Selamat berjumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada majelis gereja yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memperdengarkan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Ya. Saya di tahun 2010 sampai tahun 2015 melayani di jemaat Niel Manggar. Jadi mungkin masih ada yang ingat ya. Ya, dan sekarang saya sudah bertugas di Palopo. Saya pegang 2 jemaat, jemaat Buntu Marampa dan jemaat Niel Wong Paniki. Ya, dalam rangka penabisan gedung gereja jemaat Niel Manggar, kami boleh hadir kembali di kota Balikpapan. Selamat berjumpa. Dari pembacaan kita tadi diringkaskan dalam sebuah judul Injil yang memulihkan. Injil yang memulihkan. Sidang jemaat yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita mendengar kata Injil, pastinya kita semua sudah tahu apa itu Injil. Ya, tatandai murakasolanasa. Pasti ya. Injil adalah berita sukacita, kabar baik. Dari bahasa Yunani, Eu Angelon. Ya. Pertanyaan bagi kita semua, berita sukacita atau kabar baiknya dari mana dalam konteks pembacaan kita pada saat ini? Itu sangat jelas, berita sukacitanya dari Allah yang kita sembah, dari Allah yang kita muliakan, yang sungguh mengasihi kita, yang sungguh mempedulikan kita dalam anaknya Yesus Kristus. Ya, datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita umat manusia. Jadi Allah sungguh mengasihi kita, Allah sungguh mempedulikan kita. Ya, ini sebuah kasih yang melampaui penderitaan, sebuah kasih yang melampaui penindasan, sebuah kasih yang melampaui sakit penyakit, bahkan kematian sekalipun, untuk memulihkan kita umat manusia. Pertanyaan lagi bagi kita, seperti apa hebatnya sehingga dikatakan Injil itu bisa memulihkan? Seperti apa hebatnya sehingga dikatakan Injil itu bisa memulihkan? Mari kita lihat pembacaan kita mulai dari Yesaya. Dalam konteks Nabi Yesaya, memulihkan bisa berarti merubah, ya, memperbaiki keadaan, melepaskan kita
dari berbagai kegelapan dan mengangkat kita dari keterpurukan. Ya, sangat jelas ini dirasakan oleh bangsa Israel. Mereka begitu tertindas, ya. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa, hidup terpuruk sebagai orang asing di negeri Babel. Ya. Dalam penderitaan mereka, dalam ketidakberdayaan mereka, berita sukacita disampaikan oleh Allah di tengah-tengah mereka lewat Nabi Yesaya. Ya. Bahwa dalam kelemahan mereka, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka seperti burung Raja Wali. Dan bahkan lebih daripada itu, Tuhan akan melepaskan mereka dari penderitaan dan mengembalikan mereka ke negeri mereka. Itu yang pertama dari Yesaya. Kemudian dari pembacaan Injil tadi dari Markus. Injil yang memulihkan, ya, itu dari kata pulih, artinya orang yang lemah menjadi kuat, orang yang sakit menjadi sembuh, ya. Bagaimana Tuhan Yesus, ya, membawa kabar sukacita, ya. Memulihkan ibu mertua Simon pada saat itu dan beberapa orang yang mengalami sakit penyakit dan kerasukan setan. Mereka boleh pulih kembali oleh karena kuasa Yesus. Selanjutnya, Injil yang memulihkan berarti mengembalikan nama baik, ya. Dari Amsal pasal 1 ayat 22 dikatakan bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Dikasihi lebih besar daripada emas dan perak. Ya. Pertanyaan bagi kita, saat mana nama baik kita menjadi rusak? Ya. Oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena ketidaksetiaan kita kepada Allah, nama baik kita menjadi rusak. Kita jauh daripada Allah. Dan di dalam Yesus Kristus lewat pengorbanannya, nama kita boleh dipulihkan. Kemudian kekuatan Injil yang berikutnya. Injil yang memulihkan kita, melepaskan kita dari hal-hal yang tidak berguna. Apa syarat tuh hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan kita, ya? Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Ya, kebencian, amarah, dendam, perselisihan, hawa nafsu dan lain sebagainya. Dan oleh Injil memulihkan kita bahwa sebagai orang-orang percaya seharusnya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan puncak pemulihan itu dinyatakan pada kayu salib, ya. Yesus mati di kayu salib untuk memulihkan kita, menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Dan Dia boleh bangkit kembali mengalahkan maut. Ini sungguh luar biasa. Sungguh hebatnya kekuatan Injil yang memulihkan kita. Dan inilah yang dihayati oleh Paulus dalam pembacaan kita dari Korintus, dan memandang Injil itu sebagai segala-galanya. Bahkan dalam Roma 1 ayat 16 Paulus berkata adalah Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ini yang membuat Paulus senantiasa memberitakan Injil, walau banyak tekanan, banyak penderitaan yang dia alami, banyak tantangan, tetapi dia terus bersemangat memberitakan Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sidang jemaat yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, tentunya di dalam keberadaan hidup kita, ya,
sebagai orang-orang yang percaya, kita tidak pernah lepas dari namanya pergumulannya. Ya, terkadang kita merasakan penderitaan, terkadang kita menangis, ya, terkadang kita kecewa, terkadang kita khawatir. Dalam keadaan seperti ini, ya, firman Tuhan menguatkan kita bahwa marilah kita senantiasa berseru kepada Tuhan yang akan senantiasa memulihkan kita di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia sungguh mengasihi kita. Atau kalau kita mengingat sejarah masa lalu, kehidupan kita sebagai masyarakat Toraja, ya, pendahulu-pendahulu kita 1800 tahun yang lalu, ya, kehidupan yang penuh dengan penderitaan, sebuah kehidupan yang penuh dengan penindasan, ya. Tentu kita dengar dari nenek-nenek kita dulu, ya, bagaimana keadaan saat itu. Mengapa? Dengan adanya perbudakan, di mana ada budak yang diperjualbelikan oleh tuannya, ya. Kemudian ya saat itu sumber-sumber makanan sangat sulit sekali, ya. Biasa napokada ika tu nenek ku tu nakwa masan nang lumo kan ni keden bo kikan deh, ya. Tetapi sekarang ya kadang-kadang sudah ada nasi, sudah ada lauknya, tetapi anak atau cucu kita tidak mau makan, ya. Ya. Tapi dulu-dulunya katanya kalau sudah ada nasi sungguh luar biasa senangnya. Ya, karena sulitnya mendapatkan makanan pada saat itu. Tetapi sungguh luar biasa, perlahan namun pasti keadaan itu boleh berubah. Injil memulihkan, merubah keadaan, memperbaiki keadaan pada saat itu dengan datangnya pekabar Injil dari Indiseket yang dilanjutkan dengan Geset B, ya. Mereka datang memberitakan Injil di dalam Yesus Kristus. Tidak hanya itu, mereka juga mendirikan sekolah, ya, mendirikan rumah sakit, ya. Yang tadinya masyarakat Toraja tidak mengenal pendidikan, akhirnya kita boleh bersyukur bersama-sama. Begitu banyak orang pintarnya orang Toraja, ya. Dengan adanya rumah sakit pada saat itu, angka kematian bisa dikurangi. Dan pada saat ini begitu banyak orang Toraja, ya. Semua daerah di pelosok tanah air ini ya tidak ada yang tidak dimasuki oleh orang Toraja, ya. Jadi kita sungguh merasakan bagaimana kekuatan Injil yang memulihkan keadaan kita, ya. Itu yang harus senantiasa kita syukuri di dalam keberadaan hidup kita. Dalam penghayatan seperti itu, marilah kita seperti Rasul Paulus dalam menjalani keberadaan hidup kita, ya. Hidup ini tidak semulus jalan tol, ya. Banyak tantangan, banyak pergumulan. Tetapi satu hal yang menjadi kekuatan kita adalah Injil, ya. Kita mengaminkan bahwa Tuhan akan senantiasa menuntun, menyertai kita di dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukannya, tadi mempercayakan seluruh hidup dan keberadaan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, karena kita sudah merasakan bahwa Injil memulihkan kita, bagaimana kita senantiasa memberitakan Injil di dalam keberadaan hidup kita. Ya, bukan hanya melalui khotbah, ya, tetapi lewat tutur kata kita, perbuatan kita yang senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga semakin banyak orang yang mengaku Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Amin. Sidang jemaat, kita sungguh mengaminkan berita sukacita, kabar baik bahwa Allah sungguh mengasihi kita di dalam anaknya Yesus Kristus. Sungguhkah
Kita mempercayakan seluruh hidup dan keberadaan kita ke dalam tangan pengasihan-Nya. Dan maukah kita saat ini untuk senantiasa memberitakan Injil dimanapun kita berada, termasuk dalam saat teduh. Saat teduh kita selesai, mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri dengan penuh kesungguhan. Kita datang mengaku iman kita berdasarkan pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju air zaman. Ini dari Kidung Jemaat 38 ayat 1 dan 5, telah kutemukan dasar kuat. Kutemukan dasar kuat, tempat berbaut jangkarku. Kekal ya Bapa Kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupmu tetap. Inilah dasar andalanku, biarpun apa ku tempuh. Ya Tuhan, rahmat-Mu berlaku sepanjang jalan hidupku, sampai kekal ku pujilah samudra rahmat yang bakal. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Di depan ada kotak persembahan pembangunan dan kotak mutasi pendeta. Dimohon perhatian dari kita. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Mazmur 147 ayat 7. Sambil membawa persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 191 ayat 1 sampai 5. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan.
bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Kita ulangi dari ayat 1. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari sidang jemaat kita satu dalam doa sepakat. Kita berdoa. Pujian, syukur dan hormat kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas waktu yang Tuhan anugerahkan
bersama seluruh anggota jemaat-Mu, jemaat Laharoi di tempat ini, untuk bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus. Kiranya puji-pujian kami, penyembahan kami saat ini boleh berkenan dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Semua yang berperan dalam pelayanan saat ini, kiranya Tuhan tetap memberkati dalam pelayanan selanjutnya, agar tugas dan pelayanan ini boleh kami angkat dengan baik dan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Secara khusus ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang Engkau perdengarkan di tengah-tengah kami. Berita sukacita, kabar baik Engkau sampaikan di tengah-tengah kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh mengasihi kami, mempedulikan kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami, memulihkan keadaan kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk mensyukuri anugerah-Mu itu dalam keberadaan hidup kami sehari-hari, lewat tutur kata kami, perbuatan kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami sungguh menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menerus menuntun, mengarahkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah keberadaan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas persekutuan yang indah yang Tuhan anugerahkan bersama seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Laharoi Balikpapan di tempat ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang membawa seluruh hidup dan keberadaan seluruh anggota jemaat-Mu dalam rumah tangga mereka masing-masing. Hadirlah, alirkanlah kedamaian dalam pekerjaan dimanapun Tuhan tempatkan. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesetiaan, ketekunan, kesehatan dalam mengerjakan semuanya itu. Dan berkatilah ya Tuhan, agar senantiasa memperoleh hasil yang baik. Dan melalui semuanya itu, seluruh anggota jemaat-Mu sungguh merasakan bahwa berkat-Mu senantiasa mengalir bagaikan sungai di tengah-tengah keberadaan hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan, buat saudara, anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan membukakan kemungkinan-kemungkinan, memberkati segala usaha mereka, agar di waktu yang Tuhan kehendaki, pekerjaan yang dirindukan, didambakan, boleh terwujud di dalam keberadaan hidup mereka. Ya Allah yang Maha Kasih, kami berdoa buat anak cucu yang Tuhan anugerahkan dalam pertumbuhan permainan mereka. Sertai dan lindungilah agar senantiasa bertumbuh dengan sehat, menjadi anak yang pintar, kebanggaan bagi seluruh keluarga, secara khusus kebanggaan buat kemuliaan Tuhan sendiri yang sementara menuntut ilmu dari PAUD sampai perguruan tinggi. Kiranya Tuhan tetap memberikan ketekunan, semangat untuk meraih masa depan yang cemerlang, yang kami yakini hanya asalnya daripada-Mu. Kami yakin dan percaya oleh tuntunan dan penyertaan-Mu, anak-anak kami ini boleh meraih keberhasilan dalam pendidikan mereka. Pemuda-pemudi kami dalam masa mudanya, tuntun dan arahkanlah mereka agar masa muda yang Tuhan anugerahkan senantiasa dijalani dalam takut akan Dikau. Bimbing mereka selalu untuk tetap memiliki iman kepercayaan yang kokoh hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan tetap menjaga, melindungi mereka agar masa tua yang Tuhan anugerahkan
boleh tetap dinikmati dengan penuh sukacita, damai sejahtera yang asalnya daripadamu. Para janda, para duda, kiranya Tuhan juga tetap menjaga, melindungi, memberkati dalam keberadaan hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan, buat orang tua kami, saudara kami, anak kami yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, yang dalam kelemahan tubuh seperti Ibu Isna Maya Saputro yang dirawat di rumah sakit Siloam. Kami percaya Engkaulah sumber kesembuhan yang sejati. Kiranya Engkau berkenan melawat orang tua atau saudara kekasih kami ini. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, para medis yang menangani ya Tuhan, agar melalui semuanya itu kondisi dari saudara kekasih kami boleh kembali sehat seperti sedia kala. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara kami yang dalam duka cita, keluarga Bapak Samuel Karai. Kiranya Tuhan tetap menghiburkan mereka, menguatkan mereka, sehingga di dalam menghadapi duka cita ini mereka tetap memiliki iman pengharapan yang kokoh hanya di dalam Engkau. Kami berdoa buat anggota jemaat-Mu yang senantiasa mengeraskan pintu hatinya. Sadarkanlah mereka agar di masa-masa yang akan datang boleh hadir bersama-sama dengan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur bersama-sama dengan orang tua kami, saudara kami, anak kami yang boleh merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan di dalam minggu ini. Semuanya kami yakini hanya oleh karena anugerah dalam kehidupan selanjutnya. Kiranya Tuhan tetap menuntun, menyertai, memberikan hikmat agar umur yang Tuhan anugerahkan senantiasa dipakai secara bertanggung jawab semata-mata untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Kami berdoa ya Tuhan buat keberadaan jemaat-Mu di jemaat Laharoi, baik dalam jemaat maupun organisasi intra gerejawi. Kiranya Tuhan tetap mempersatukan di dalam mengangkat program yang telah disepakati bersama, agar dari dalam persekutuan ini nama-Mu senantiasa dipuji dan dimuliakan. Pelayanan-pelayanan yang akan dilaksanakan di dalam minggu ini seperti retret guru sekolah minggu, persidangan PWGT, kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami percaya dalam kasih-Mu, retret guru sekolah minggu, persidangan PWGT boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kelanjutan pembangunan gedung gereja-Mu di jemaat Laharoi. Kiranya Tuhan memberkati panitia pembangunan, memberkati seluruh anggota jemaat-Mu, memberkati para donatur, sehingga dana yang diperlukan senantiasa tercukupi dengan baik dan di waktu yang Tuhan kehendaki. Apa yang dirindukan, didambakan oleh jemaat-Mu boleh terwujud di dalam keberadaan hidup mereka. Gedung gereja ini boleh selesai di dalam kasih Tuhan sendiri. Ya Allah yang Maha Kasih, dalam ibadah kami saat ini, kami telah menyerahkan persembahan kami. Berkatilah itu agar dapat dipakai untuk kelebaran firman-Mu yang masih ada pada kami semua. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati. Kami berdoa buat pemerintah kami. Berikan kebijaksanaan kepada mereka agar mereka boleh memerintah kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan dalam negara yang Engkau karuniakan selalu tercipta keamanan, kedamaian untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu. Pesta demokrasi yang akan dilaksanakan di tanggal 14 Februari yang akan datang. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada seluruh anggota jemaat-Mu untuk menyatakan pilihan mereka secara tepat, memilih orang-orang yang senantiasa takut akan Dikau. Dan kiranya Engkau hadir di tengah-tengah pesta demokrasi ini agar boleh berjalan dengan aman,
lancar, dan di dalamnya namamu senantiasa dipuji dan dimuliakan. Beberapa saudara kami, orang tua kami yang berjuang, kiranya Tuhan membukakan kemungkinan-kemungkinan. Berkati perjuangan mereka, harapan-harapan seluruh anggota jemaatmu, bahkan masyarakat Toraja. Kiranya Tuhan bukakan kemungkinan. Apa yang kami rindukan dambakan ini boleh terwujud di waktu yang Tuhan kehendaki. Ia Allah yang Maha Kasih. Seluruh hidup dan keberadaan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hadir dalam setiap rencana-rencana kami, agar rencana itu boleh berjalan dengan baik dan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Jikalau sebentar selesai ibadah ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuntun sertai kami dalam perjalanan, agar kami boleh tiba dengan selamat. Dan sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, sehingga dengan penuh sukacita di minggu yang akan datang, kami kembali hadir di rumah-Mu yang kudus untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami, seru sembahyang kami, dengarkanlah yang kami bawa, beralaskan kasih Anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Ini dari Kidung Jemaat 308 ayat 1 dan 2. Tuhan Kau kekal Raja hati kami. Sidang jemaat, pergilah, beritakanlah firman Tuhan yang kamu dengar. Kiranya Injil menjadi sumber pemulihan bagi kamu. Tetap arahkan hati dan pikiran kamu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, sebelum kita akhiri ibadah kita, segenap majelis gereja dan seluruh anggota Jemaat Laheroi Balikpapan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Maria Madaun STH yang telah melayangkan firman Tuhan di tengah-tengah kita pada hari Minggu ini. Semoga beliau selalu diberkati dalam segala kehidupannya. Kita nyanyian syukur kita selamat di tangan Yesus dari Kidung Jemaat 388 ayat 1 dan 3. Selamat di tangan Yesus, amat pelukannya, dalam teduh kasih
3 dilanjutkan kantoria.